Selamat pagi anak-anak yang hebat, salam sehat selalu. Bu Tanti harap kalian selalu dalam keadaan sehat. Puji Tuhan, Bu Tanti juga hari ini dalam keadaan sehat tanpa ada kekurangan suatu apapun. Karena kalian semua dalam keadaan sehat, pasti kalian sudah siap dalam mengikuti pembelajaran hari ini. Semoga semua sudah mandi, sudah sarapan, duduk yang rapi. Ya anak-anak ya. Siap, mari kita akan memulai hari ini adalah belajar tema 2, persatuan dalam perbedaan. Subtema 2, bekerja sama mencapai tujuan. Pembelajaran yang ke-6. Nah, untuk subtema yang kedua, pembelajaran ke-6 ini yang terakhir ya. Jangan lupa, pokoknya setiap selesai subtema, kita akan mengadakan penilaian harian. Nah, sebelum kita memulai kegiatan belajar hari ini, selalu kita memohon pertolongan dari Tuhan. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga hati kudus Yesus dikasihi di mana-mana selama-lamanya. Bunda hati kudus, doakanlah kami. Allah Bapa kami, Tuhan Yesus menyiapkan diri dengan sungguh untuk menjalankan tugas perutusan dari-Mu. Dan para muridnya juga belajar sebelum mereka diutus ke seluruh dunia. Maka kami pun ingin belajar dengan baik untuk menyiapkan hari depan kami. Pertama-tama ya Bapa, kami bersyukur atas kesempatan belajar yang Kau berikan ini. Kami mohon terangilah akal budi kami, supaya kami cepat memahami bahan yang kami pelajari. Berilah kami semangat belajar yang tinggi, supaya kami dapat belajar dengan rajin, tekun, dan teratur. Bantulah kami selama belajar ini memusatkan perhatian hanya pada pelajaran, sehingga tidak mudah terseret oleh godaan-godaan yang dapat melemahkan semangat belajar kami. Bapa, dampingilah kami dalam belajar ini. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi anak-anak. Selamat berjumpa kembali dalam pembelajaran hari ini. Barusan kita dikuatkan dengan rohani. Mari kita supaya lebih semangat lagi dalam belajar, kita menyanyi ya, menyanyi bendera merah putih. Pasti semuanya sudah bisa ya? Ayo kita nyanyi sama-sama. Berkibarlah di langit yang biru.
Nah, kalian sudah menyanyi, sudah semakin ceria ya. Kita tadi menyanyikan bendera merah putih ya Nana ya. Karena apa? Kemarin kita juga barusan merayakan hari ulang tahun kemerdekaan ya, yang ke-76. Nah, kita sudah siap. Mari kita mulai belajar kita hari ini. Sebelumnya kita ketahui dulu apa saja yang akan kita pelajari pada pembelajaran yang ke-6 ini. Nanti ada 2 mata muatan pelajaran. Yang pertama bahasa Indonesia. Ada kompetensi dasar yang harus kita pahami, harus kita miliki nantinya. Yang pertama, menggali informasi penting dari buku sejarah, menggunakan aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Yang kedua, memaparkan informasi penting dari buku sejarah secara lisan, tulis, dan visual dengan menggunakan aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana, serta memperhatikan penggunaan kosakata baku dan kalimat efektif. Muatan pelajaran yang kedua adalah pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Ada 4 kompetensi. Yang pertama, mensyukuri persatuan dan kesatuan sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa beserta dampaknya. Kedua, menampilkan sikap tanggung jawab terhadap penerapan nilai persatuan dan kesatuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang ketiga, memahami manfaat persatuan dan kesatuan untuk mewujudkan kesejahteraan dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia. Yang keempat, menceritakan manfaat persatuan dan kesatuan untuk mewujudkan kesejahteraan dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia. Inilah kompetensi yang harus kalian pahami hari ini. Nantinya akhirnya akan seperti ini. Selanjutnya adalah tujuan kita belajar hari ini. Yang pertama, setelah membaca teks tentang peristiwa penting menjelang proklamasi kemerdekaan, siswa mampu menyebutkan informasi penting menggunakan aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana pada peta pikiran dengan tepat. Yang kedua, setelah berdiskusi. Nah, di sini diskusinya dengan anggota keluarga di rumah ya, Nana ya. Kalian bisa melakukan ini. Siswa mampu mengembangkan informasi pada peta pikiran melalui tulisan dengan detail. Yang ketiga, setelah mengamati gambar situasi, siswa mampu menemukan contoh pelaksanaan nilai persatuan dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. 4. Setelah berdiskusi, siswa mampu menerapkan 3 kegiatan yang sesuai dengan nilai persatuan dan kesatuan dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Di sini, diskusi di sini adalah diskusi bersama dengan anggota keluarga kalian. Ya, bisa dengan papa, mama, kakek, nenek, kakak, adik, atau saudara-saudara yang ada di rumah kalian. Ya, karena masa pandemi kita tidak bisa melakukan diskusi di sekolah. Gitu ya, Nana ya. Baik, kita akan langsung memulai kegiatannya. Muatan PPKN. Kita akan bicara sikap pantang menyerah sebagai penerapan nilai persatuan dan kesatuan. Pantang menyerah. Zaman dulu para pejuang kita pantang menyerah. Mereka rela mengorbankan nyawanya, rela berjauhan dengan keluarganya. Untuk apa, Nana? Untuk Indonesia merdeka. Sikap rela berkorban ini dibutuhkan dalam setiap kita melakukan kerjasama. Bekerja bersama-sama, kita harus mengurangi ego kita. Ya, saya maunya ini, tidak bisa kalau dalam kelompok. Kalian harus berkorban supaya orang lain bisa
mengutarakan pendapatnya, bisa bekerja dengan baik. Ya, nah para pahlawan kita juga mengalami banyak rintangan dalam memperjuangkan kemerdekaan, tetapi mereka tidak menyerah begitu saja. Kalau kalian banyak membaca buku-buku sejarah, para tokoh-tokoh itu pasti kalian mendapatkan teladan sikap mereka yang berusaha memperjuangkan kemerdekaan Indonesia dan akhirnya bisa merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945 ya. Nah, maka kalau kalian menghadapi tantangan, menghadapi rintangan, berusahalah lebih lagi, berusaha lebih keras supaya kita bisa menaklukkan rintangan tersebut, masalah tersebut. Kalau sekarang, kalau Bu Tanti sebagai kalian seorang siswa, tantangan kalian adalah menghadapi kemalasan. Sekarang ini banyak sekali tantangan-tantangan kalian yang membuat kalian malas untuk belajar. Ya, dengan banyaknya gadget, alat-alat teknologi yang begitu canggih, kalian masih sibuk dengan game online. Ya, nanti sampai malam hari mainan game online, pagi hari disuruh bangun susah, ya kan? Itulah rintangan yang harus kalian taklukkan. Lawan kemalasan itu supaya kalian menjadi pribadi-pribadi yang hebat. Karena waktu kalian di rumah lebih banyak sekarang ini ya, belajarnya di rumah. Maka ayo kita hadapi rintangan itu bersama-sama. Demikian juga Bu Tanti juga yang biasanya mengajar di sekolah, bertemu kalian duduk di kursi, di meja kalian ada buku-buku. Sekarang Bu Tanti tidak bisa melihat wajah kalian seperti apa. Kecuali kita sedang mengadakan Google Meet atau Zoom ya, baru Bu Tanti lihat wajah-wajah kalian, bagaimana wajah kalian mengikuti pembelajaran itu. Ya, ayo kita semangat ya anak-anak ya, kita rela berkorban. Ya, giat belajar untuk mendapatkan nilai yang baik merupakan penerapan sikap pantang menyerah. Nah itu tadi yang Bu Tanti katakan ya. Nah ini ada seorang anak yang belajar ya di rumahnya, menghadapi buku di meja, kemudian duduk kursi, walaupun dia sendiri tetapi dia bertanggung jawab, dia belajar tanpa paksaan. Lihatlah wajahnya yang selalu tersenyum pada saat dia belajar. Siapkan alat tulisnya. Nih di sini dia udah siap. Ini belajar di rumah. Saat ini yang kalian hadapi adalah belajar di rumah. Ya seperti ini anak-anak ya. Kalian harus semangat ya. Jaga kesehatan yang penting anak-anak ya, makan makanan yang bergizi. Makan buah, makan sayur, minum air putih ya kan? Oke. Nah, di sini Bu Tanti akan memberikan sebuah contoh permainan. Sebenarnya ini permainan yang tidak asing untuk kalian, ini permainan tradisional, permainan yang sudah lama ya. Permainan ayam dan elang. Mungkin kelas 1 ya kalian pernah memainkannya. Itu dulu Bu Tanti kecil sering nih bermain seperti ini ya. Kalau ada kumpul, wah menyenangkan sekali di lapangan gitu anak-anak ya. Nah ini bagaimana cara bermainnya anak-anak? Kamu dan teman-temanmu akan dikelompokkan dalam beberapa kelompok yang jumlahnya sama. Nah kalau sekarang nggak bisa ya, kalian bisa bermain di rumah. Mungkin anggota keluarga kalian di rumah. Kemudian setiap kelompok terdiri atas 8 sampai 10 siswa. Nah, ini karena semakin banyak semakin bagus ya Nana ya. Karena satu kelas kan ada yang 20, ada yang 30 ya, menyesuaikan jumlah siswanya. Kemudian salah seorang siswa akan berperan sebagai elang. Ya, burung elang karena burung elang suka makan ayam ya Nana ya. Salah seorang siswa akan berperan sebagai induk ayam. Nah, ini satu sebagai elang, satu sebagai induk ayam. Sisanya berperan sebagai anak ayam. Jadi anak ayam itu nanti akan berpegangan di belakang induk ayam yang sebagai induk ayam temanmu. Jadi memegang pinggang temanmu berurutan ke belakang. Jadi 8 orang itu ke belakang gitu. Nah, menyenangkan sekali. Lalu induk ayam berusaha melindungi jangan sampai anaknya diambil oleh elang. Karena elang akan terus mengejar, menangkap. Nah, yang sudah tertangkap anak ayamnya, dia harus berdiri
di belakangnya elang ya. Satu persatu harus diambil, nggak boleh langsung 2, 3, nggak boleh, satu persatu. Kalau yang sudah tertangkap ya mau tidak mau harus ke belakangnya elang. Nah, di sini induk ayam akan berjuang untuk melindungi anak-anaknya jangan sampai tertangkap. Nah, itu tadi cara bermainnya. Sekarang peraturan permainannya bagaimana? 1. Elang akan mengejar dan menangkap anak ayam. 2. Induk ayam akan melindungi anak-anaknya dengan menghalangi elang. Biasanya tangannya direntangkan induk ayamnya ya anak ya. Jika anak ayam terpisah dari induknya, maka anak ayam tersebut dapat berlari sekencang-kencangnya agar tidak tertangkap oleh elang ya. Tapi kalau tertangkap ya mau tidak mau ya. Jika elang dapat menangkap semua anak ayam, maka elang dan anak-anak yang ditangkap akan berganti peran menjadi induk ayam dan anak-anak ayam. Jadi perannya ganti-gantian anak-anak ya. Sedangkan induk ayam yang tidak dapat menjaga anaknya akan berganti peran menjadi elang. Agar permainan lebih menarik, maka jumlah elang dapat ditambah sehingga induk ayam lebih waspada lagi dalam melindungi anak-anaknya. Nah, di sini mungkin yang tadinya elangnya 1 jadi elangnya 2, begitu ya anak-anak ya. Nah, dari permainan ini kita sebenarnya ingin disegarkan anak-anak pikiran kita bagaimana para pejuang kita itu mempertahankan Indonesia saat itu. Ya anak-anak ya. Nah, dalam permainan ayam dan elang sangat diperlukan perjuangan dan kerjasama agar anak-anak ayam tidak ditangkap oleh elang. Kalau sekarang kita lihat anak-anak, orang tua kita, mereka berjuang untuk menghidupi keluarganya supaya keluarganya hidup layak, tidak kekurangan. Maka orang tua tidak meminta lebih kepada kalian. Orang tua hanya meminta kalian rajin belajar. Karena kondisi yang sekarang ini sangat sulit anak-anak ya. Pekerjaan banyak sekali orang-orang yang diberhentikan bekerja karena perusahaan tidak bisa lagi membayar karyawannya. Nah, kalian bersyukur yang orang tua masih bisa bekerja. Apapun pekerjaan orang tua kalian, itu adalah perjuangan. Perjuangan orang tua kalian untuk anak-anaknya, untuk keluarganya, supaya hidup layak. Semangat ya anak-anak ya. Nah, tahukah kamu bahwa semasa mempertahankan kemerdekaan Indonesia juga diperlukan perjuangan yang luar biasa dan kerjasama dari seluruh rakyat agar kemerdekaan Indonesia tidak direnggut oleh bangsa lain? Ya, kalian bisa membayangkan Indonesia itu sangat luas wilayahnya. Bagaimana para pemuda bisa bersatu? Ya kan, kita punya pulau-pulau yang banyak, tapi kita punya 5 pulau yang besar. Nah, kalian bayangkan begitu luasnya Indonesia, tetapi mereka bisa bersatu. Karena apa? Mereka rela berkorban. Mereka mau berjuang dengan penuh tanggung jawab, dengan luar biasa. Dan kerjasama satu sama lain. Gitu ya anak-anak ya. Sekarang kita akan lihat dari permainan tadi, kita bisa ambil informasi. Nah, ini saya buat satu pertanyaan. Sebenarnya ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, apa saja keterampilan yang diperlukan untuk permainan tersebut? Jelaskan. Kira-kira apa? Ya, keterampilan motorik. Nah, ini diperlukan pada permainan ayam dan elang. Karena apa? Permainan itu menggunakan banyak gerakan, terutama gerakan berlari. Ya, lari yang utama itu anak-anak ya. Kemudian melompat. Ya, kalau misalnya pegangannya terlepas dari temannya, harus cepat-cepat melompat atau berlari, memegang pinggang temannya lagi yang belakangnya. Kemudian yang kedua adalah keterampilan kognitif. Ini diperlukan untuk mengingat kira-kira strategi apa yang harus saya pakai. Ya, menghafal pola serangan elang atau pola bertahan ayam agar bisa memenangkan pertandingan. Ini keterampilan yang harus diperlukan. Lalu, kedua, apakah kamu sudah dapat melakukan keterampilan tersebut dengan baik?
Ya, semua kamu yang bisa jawab ya kalau sudah melakukan. Ya, saya sudah dapat melakukan. Nah, karena lari ya anak-anak ya. Oke, yang ketiga, taktik apa yang diperlukan pada saat kalian bermain supaya sukses, tidak tertangkap oleh elang anak-anak? Ya, jelas kerjasama, setiap tim, kekompakan, dan kecepatan dalam berlari. Ya, ini ada pertanyaan itu kita dapatkan informasi. Lalu yang keempat, pertanyaan yang terakhir, mengapa kerjasama sangat diperlukan dalam permainan tersebut? Ya, karena dapat mempererat tali persaudaraan. Banyak manfaatnya anak-anak, tidak hanya satu, ada banyak. Yang kedua, dapat menumbuhkan semangat persatuan. Ya, karena dengan bersatu kita menjadi semakin kuat ya anak-anak ya. Jangan selalu kamu sih lepas jadinya kamu ketangkap kita jadinya kalah. Jangan seperti itu. Namanya satu tim harus kompak ya. Oke. Lalu hasil kerja cepat terselesaikan. Nah, inilah beberapa hal yang bisa kita ambil informasi dari permainan ayam dan elang. Ini pembelajaran kita hari ini ya, yang khususnya untuk muatan pelajaran ini. Nah, selanjutnya kita akan belajar muatan bahasa Indonesia. Kita akan belajar tentang bagaimana kita menuliskan informasi penting dalam bentuk diagram. Ya, sebenarnya sudah pernah kalian lakukan, hanya namanya yang berbeda. Ya, sekali lagi kalau kita mau menulis informasi penting, pasti kalian harus membuat kalimat tanya. Dan kalimat tanya ada unsur kata tanya. Ya, yang sering Bu Tanti katakan dengan disingkat adik Simba. Ya, supaya kita mudah menemukan informasi penting dalam sebuah teks. Nah, setelah kamu dapatkan informasi itu, kamu bisa menyajikannya dalam bentuk diagram agar lebih mudah diingat. Sebenarnya seperti peta pikiran begitu anak-anak ya. Tetapi peta pikirannya sekarang tidak hanya jawabannya saja, tetapi ada pertanyaannya, gitu ya anak-anak ya. Itu sebetulnya. Nah, di sini Bu Tanti berikan contoh teks bacaan sejarah tentang Bandung Lautan Api. Ya, ini terjadi di Kota Bandung. Peristiwa Bandung Lautan Api adalah peristiwa kebakaran besar yang terjadi di Kota Bandung pada tanggal 23 Maret 1946. Dalam waktu 7 jam, sekitar 200.000 penduduk Bandung membakar rumah mereka. Mereka meninggalkan kota menuju pegunungan di daerah selatan Bandung. Hal ini dilakukan untuk mencegah tentara sekutu dan tentara Nika Belanda untuk dapat menggunakan kota Bandung sebagai markas strategis militer dalam Perang Kemerdekaan Indonesia. Karena kejadian tersebut, tentara Inggris merasa tidak terima dan mulai menyerang, sehingga pertempuran sengit terjadi. Pertempuran yang paling besar terjadi di desa Dayakolot, di mana terdapat gudang amunisi besar milik tentara sekutu. Dalam pertempuran ini, Muhammad Toha dan Ramdan, dua anggota milisi BRI, Barisan Rakyat Indonesia, terjun dalam misi untuk menghancurkan gudang amunisi tersebut. Muhammad Toha berhasil meledakkan gudang tersebut. Ya, ini bacaan ini ada di buku tema 2 dari Dinas ya, tema 2 di sini. Nah, dari bacaan ini kita bisa membuat informasi penting. Kalau kamu tadi perhatikan, kamu sudah membaca banyak sekali informasi di sini anak-anak ya. Kalau kalian mencari informasi, selesaikan dulu setiap paragraf. Ada berapa informasi paragraf 1. Setelah selesai, lalu lanjut ke paragraf ke-2. Jadi tidak akan terlewatkan. Jangan kamu belum selesai paragraf 1 lanjut ke paragraf 2. Nanti bisa terlewat kamu ya.
Nah, di sini Bu Tanti contohkan, nah seperti ini, saya tuliskan Bandung Lautan Api. Ini bentuk diagram atau kita bisa dalam bentuk peta, kita sebut peta pikiran. Apa, mengapa, siapa, bagaimana, kapan, dan di mana. Nah, ini contohnya. Nah, kira-kira, nah apa itu Bandung Lautan Api? Nah, bisa dijawab, peristiwa kebakaran besar yang terjadi di Bandung. Ya, kemudian mengapa bisa ada Bandung Lautan Api? Karena penduduk tidak mengikuti ultimatum dari Belanda. Siapa? Kalau di sini Bu Tanti mengambil siapa yang meledakkan gudang amunisi itu? Nah, jawabannya yang berhasil meledakkan gudang itu adalah Muhammad Toha. Bagaimana caranya para pejuang melindungi rakyat Bandung? Dengan cara membakar rumah-rumah penduduk, tetapi penduduknya langsung diungsikan ke daerah selatan gitu ya. Kapan Bandung Lautan Api terjadi? 23 Maret 1946. Nah, ini di mana terjadinya Bandung Lautan Api? Jelas di kota Bandung. Nah, ini adalah contoh pembuatan informasi penting dengan diagram atau kita kenal peta pikiran. Ya, jadi kalian benar-benar harus membaca. Kuncinya bahasa Indonesia itu adalah membaca. Mau menemukan ide pokok, gagasan pokok, kesimpulan, kalimat utama, itu semua intinya adalah membaca. Tidak hanya sekali, tapi berkali-kali. Begitu ya anak-anak ya. Baik, pembelajaran hari ini sudah selesai karena kita sudah belajar 2 mata pelajaran, yaitu Bahasa Indonesia tentang mencari informasi penting dengan peta pikiran, dan tadi PPKN tentang rela berkorban, bagaimana sikap pantang menyerah para pejuang kita. Ya, nah kita akhiri pembelajaran kita hari ini. Semoga kalian lebih paham lagi karena kita hanya mengulang-mengulang saja, dan sekarang kalian lebih bisa memahami dan pasti lebih cerdas, dan Bu Tanti harap kalian lebih pintar ya dalam berpikir, dalam bertindak. Nah, kira-kira ada tugas nggak ya? Pasti itu ada pertanyaannya ya. Nah, tugas hari ini pembelajaran ke-6 adalah Bahasa Indonesia KD 4.4, buku Mosaik 6B halaman 81. Ayo pahami dan jawab nomor 1 sampai 5. Ya, itu yang harus kalian kerjakan hari ini, pembelajaran yang ke-6 Bahasa Indonesia. Gitu ya anak-anak ya. Jangan sampai tidak dikerjakan. Ya, cuma sedikit kok. Ya, terima kasih kalian masih setia mengikuti pembelajaran hari ini. Mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga hati kudus Yesus dikasihi di mana-mana selama-lamanya. Bunda hati kudus, doakanlah kami. Allah Bapa yang Maha Kasih, Tuhan kami Yesus Kristus, puji syukur kami haturkan kehadirat-Mu. Terima kasih Engkau telah menyertai kami sepanjang kami belajar. Kami akan menyudahi pembelajaran kami kali ini. Semoga apa yang kami pelajari dapat kami pahami dengan baik, dan semoga Engkau beri kelancaran dalam usaha-usaha kami di sekolah, ujian dan ulangan yang akan kami tempuh. Berikanlah kemudahan dalam kami menjawab soal-soal yang akan kami hadapi. Kami percayakan usaha dan jerih payah kami kepadamu, karena bagimu tidak ada yang mustahil. Doa yang jauh dari sempurna ini, kami panjatkan melalui perantaraan Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat siang anak-anak, terima kasih kalian masih setia mengikuti pembelajaran hari ini. Pesan Bu Tanti, tetap jaga kesehatan, prokes itu penting sekali. Apabila kalian tidak penting, janganlah keluar rumah. Rajin-rajinlah cuci tangan. Apabila kalian setelah bepergian, ganti baju, mandi. Ya anak-anak ya. Kalau tidak mau sering mandi, jangan keluar.
Oke, baik anak-anak, terima kasih. Selamat siang. Tuhan memberkati.